udah sampai di Gedung Mataram. Kita mau ketemu sama Pak Fatoni, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Pekalongan. Nah, sebelum itu, karena kita janjinya jam 10 menit lagi kita bakal ketemu. Ini kita preparation dulu. Udah mendung, jadi kita harus cepet. Oke, jadi kita bawa apa aja nih, Pak? Hari ini. Banyak ya? Oh, oke. Kamera sana. Kamera udah. Tripod. Oke. Alright. Yang ini juga di bawah. Ini masukin dulu ya. Ini di bawah nggak? Oh. Oke, saya bawa tongkat ajaib ini untuk ke sana. Oke. Apa aja ya? Udah kan? Aman? Oke, udah aman. Langsung let's go, kita setting tempat dan ketemu sama Pak Tony. Karena kita mau ngobrol sama Pak Fatoni, jadi pertanyaannya seputar tupoksi Sekretaris Komisi C. Jadi kan kalau Komisi C itu ngebahas soal pendidikan, kemudian juga tentang pemberdayaan masyarakat, habis itu juga tentang kesehatan. Jadi topik kita bakalan seputar itu. Baik, sekarang saya udah duduk bersama Pak Fatoni selaku Sekretaris Komisi C DPRD Kota Pekalongan. Nah, kebetulan ini kita hadir di saat lagi hektik-hektiknya kantor nih, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Jadi dari tadi banyak sekali Bapak Ibu DPRD yang berlalu lalang untuk mempersiapkan rapat paripurna ya, Pak ya. Dan bagaimana Pak untuk persiapan rapat paripurna kali ini? Ya, ini rapat paripurna dalam rangka penetapan Bapemperda tahun 2023. Nah, jadi Bapemperda itu kan membuat sebuah semacam perda untuk tahun 2023. Oke. Nah, biasanya ini memang sudah dirancang dulu dalam 1 tahun ini. Nah, baru kita tetapkan hari ini untuk menetapkan juga anggaran tahun 2023. Oh, berarti hari ini adalah hari penetapan untuk anggaran 2023? Ya, penetapan untuk pembuatan perda tahun 2023. Oh, penetapan pembuatan perda. Ya, biasanya ini ada sekitar ya dari pemerintah itu sekitar 12, kalau dari inisiatif anggota dewan ya sekitar 3-5. 3-5. Ya, jadi 1 tahun itu 18 sekitar. Oke, 18 peraturan daerah yang baru begitu ya. Kalau boleh dikasih bocoran sedikit ya Pak, sebelum nanti rilis hasil rapat paripurna aja, yang Bapak concern di 18 perda itu apa? Kalau dari Bapak sendiri? Kita itu biasanya ini yang terbaru ada beberapa yang ini hanya menetapkan aja untuk tahun 2023. Kadang memang kita sudah membicarakan perda yang akan dibahas, tapi kadang-kadang dari pusat itu turun yang tidak pas gitu. Nah, kita hanya ditunda namanya itu. Nah. Begitu. Ya. Oke, jadi adapun nanti terkait dengan perda yang akan disepakati pun nanti akan masih ada perubahan seperti itu Pak atau bagaimana? Mesti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Iya, Okay. iya. Kalau tadi Bapak, kalau yang dari DPRD-nya sendiri ada 3 gitu ya? Ya, 3-5 gitu. 3-5. Itu boleh nggak sih Pak dikasih satu aja yang mungkin Bapak yang menjadi tupoksi Bapak, mungkin masalah kesehatan ataupun pendidikan begitu? Ini yang beberapa waktu yang lalu agak itu kita sebetulnya mengusulkan penanganan stunting itu ya. Stunting itu kan untuk di Kota Pekalongan termasuk cukup besar. Ya. Nah, sehingga nanti kita juga akan menggambarkan atau membuat sebuah perda tentang untuk itu. Terus keduanya ini akhir-akhir ini pemerintah kota juga menerapkan juga tentang masalah pekerja anak ini. Pekerja anak? Iya, ini kan dilarang untuk mempekerjakan anak-anak. Nah,
Ini ketenagakerjaan untuk anak-anak ini memang dilarang oleh pemerintah. Pak Wali sendiri kan sudah membuat semacam rilis bahwa ke depan memang kita tidak bisa mempekerjakan untuk anak itu. Oke, Ya. itu di sektor apa saja Pak untuk yang menjadi perhatian utama yang akhirnya mencetuskan adanya perda ini? Mungkin apakah karena di sektor industri atau apa yang sudah banyak? Ya, beberapa perusahaan kan kadang melakukan seperti itu, industri. Ya. Ini memang terutama ya maaf, masyarakat Kota Pekalongan kadang untuk industri-industri besar ya orang-orang bekerja di situ itu kan orang yang di bawah umur kan. Nah, itu yang justru hanya jadi masukan buat kita, mereka jangan sampai masuk di dunia bekerja itu. Oke. Kalau melihat latar belakang kenapa anak-anak itu akhirnya dipekerjakan kan juga karena mungkin anak-anak itu datang dari keluarga yang kurang mampu, Ya, begitu, Pak. itu. Tidak bisa bersekolah ataupun Ya. melakukan pendidikan, akhirnya mereka bekerja. Nah, itu Ya. bagaimana ketika mereka tidak boleh bekerja, lantas bagaimana, Pak? Ya, kita berharap pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Pekalongan ini mereka juga bisa mengantisipasi, terutama mereka-mereka, maaf, harusnya perusahaan-perusahaan besar itu harus memberikan semacam ya bantuan CSR buat warga Kota Pekalongan. Kita terus terang pernah juga mengalami hal semacam ini studi banding di kota lain. Di mana itu, Pak? Katakanlah salah satu contoh di Madiun. Madiun. Nah, Madiun. Itu perusahaan-perusahaan yang ada di sana itu selalu memberikan bantuan pada pemerintah kota. Tapi ada satu perusahaan atau perbankan atau apa yang tidak memberikan bantuan. Nah, sehingga pemerintah kota dengan tegas, kalau you atau perusahaan kamu tidak bisa memberikannya semacam ini, ya nanti kita akan melakukan suatu tindakan. Nah, salah satu contoh, Ya, oke. mereka nutup perusahaan itu atau perbankan dengan truk sampah gitu. Oh, wah, jadi sampai langsung Saya itu sebegitunya. diteror seperti itu. Lah, akhirnya kan maaf, ya pihak perbankan atau perusahaan akhirnya kan ngasih. Oke, itu di Madiun ya, Pak. Kira-kira kalau Kota Pekalongan berani nggak, Pak, kayak Nah, gitu? ini makanya. Ini ya justru. Nah, ini saya dengar lagi, ini Kota Semarang itu kan sekarang ada CSR yang memberikan semacam, maaf, simpang 5 kedua. Oke. Ya, itu kan seperti itu. Oke, Pak, jangan dilanjut dulu. Setelah ini ada pesan-pesan yang Ya. terus lewat. Ini sebenarnya pembahasannya masih seru ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Wakil Rakyat. Ya. Baik, kembali lagi bersama saya Farah Farhad di Wakil Rakyat. Mohon maaf tadi pemirsa dipotong pembicaraannya ya. Tadi sebenarnya masih seru terkait dengan ketenaga kerjaan anak begitu ya. Bapak tadi menyebutkan salah satu contohnya Madiun yang bisa menggebrak sedemikian rupa sampai akhirnya perusahaan-perusahaan besar itu mau memberikan sumbangsihnya, kontribusinya kepada pemerintah untuk bersama-sama mensejahterakan masyarakat. Dan juga di Semarang juga. Nah, kalau kita berkaca di Kota Pekalongan sendiri, yang mana banyak sekali UMKM yang memperkerjakan anak-anak, let's say ya di tekstil, kemudian di konveksi. Ya, itu bagaimana cara mengawasinya? Karena kan mereka tidak terkonek langsung dengan pemerintah, Pak. Harusnya pemerintah bersikap tegas. Bersikap tegas, mereka juga harus melindungi bahwa mereka-mereka yang usia segitu itu tetap untuk wajib belajar kan tetap ada. Kan? Makanya ini kesejahteraan yang semacam ini pemerintah dengan semacam ya pressure lah pada perusahaan-perusahaan itu, mereka juga harus memberikan ya semacam CSR bagi Kota Pekalongan. Karena kalau seperti itu nggak bisa, kan nggak bisa, nggak apa-apa. Oke. Ya di beberapa
sana di Jogja juga seperti itu. Ketenagakerjaan seperti itu mereka betul-betul perusahaan itu pedulinya memang ada. Itu harus ada pressure itu dari pemerintah. Oke, mungkin nanti melalui Perda mungkin akan ada semacam Ya, stimulus untuk bisa ngasih pressure ke. Mudah-mudahan begitu bisa. Ya. Oke, itu tadi soal ketenaga kerjaan anak ya Pak. Nah kalau melihat di awal tahun kemarin sempat ada audiensi dengan para nakes yang menuntut kesejahteraan bagi nakes supaya bisa jadi PNS begitu. Ya. Dan itu bagaimana perkembangannya saat ini Pak? Untuk nakes yang diusulkan jadi PNS itu memang kita sudah melakukan mediasi terhadap dinas kesehatan, terus rumah sakit dan lain sebagainya. Ya memang itu salah satu karena terus terang nakes itu sesuatu yang penting untuk buat menata warga Kota Pekalongan. Karena kalau mereka tidak diberikan semacam itu, mereka juga kasihan juga. Gitu. Nah, gitu. Oke, apalagi kalau kita melihat kemarin pandemi gitu ya Pak, Ya. semuanya kelabakan tanpa nakes ya. Ya. Jadi apresiasi yang tinggi itu perlu sekali diberikan kepada nakes. Kemudian apa ya kriteria atau semacamnya yang mungkin harus dimiliki seorang nakes untuk akhirnya bisa menjadi PNS itu seperti apa Pak? Mungkin bisa. Ya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum kan seperti itu. Kalau enggak ya tetap kita juga harus punya kualifikasi mereka untuk jadi nakes kan itu ya. Makanya ini kemarin kita seperti itu kita sudah komunikasi dengan pemerintah kota bahwa ini betul-betul harus diperhatikan untuk nakes ke depan. Oke. Ya. Ya. Oh iya, terima kasih. Akhirnya tehnya datang juga nih Pak. Pas banget di luar hujan, Oh, iya. ya. Jadi emang paling enak hujan-hujan ngeteh sambil ngobrol ya. Luar biasa. Oke. Gimana kalau kita santai aja dulu Ya, Pak? santai. Oke, silakan Pak. Oke. Ini malah saya yang jadi mempersilakan Bapak ya, kebalik ya Pak. Ini emang hanya di Batik TV ya hostnya bisa seperti itu. Luar biasa loh Pak, kehormatan. Bismillah. Oke. Oke, itu berbicara tentang nakes yang sangat memegang role penting gitu ya Pak Iya. di Kota Pekalongan karena kesehatan is number one, Iya. nomor satu sekali. Nah ngomong-ngomong soal kesehatan juga nih Pak, tadi Bapak juga sempat menyinggung stunting. Indonesia kan punya target 2024 prevalensinya harus 14%. Iya. Nah untuk sekarang di Kota Pekalongan itu prevalensinya 20,9%. Iya. Targetnya 2024 12%. Dan nanti ada program juga Bapak Bunda Asuh begitu ya. Iya. Yang digagas pemerintah. Nah, itu bagaimana pengawasan DPRD terkait hal itu? Untuk stunting ini memang kalau kita melihat memang ya harusnya pemerintah menyediakan anggaran yang cukup untuk itu. Karena kalau tidak disediakan anggaran untuk menangani stunting biar turun itu susah. Saya melihat beberapa kabupaten kota lain itu memang mereka betul-betul memberikan anggaran yang cukup luar biasa. Tidak hanya miliaran mereka. Nah, tapi untuk Kota Pekalongan sementara kan kita melihat bahwa stuntingnya ada di Kota Pekalongan cukup tinggi. Termasuk salah satu atau nomor berapa tinggi. Makanya ini kita selalu menghimbau dan menghimbau pada ada beberapa itu kan stunting itu kan banyak, tidak hanya dinas pendidikan, dinas kesehatannya ya, ya dinas pendidikan, RSUD, ini macam-macam. Nah, mereka semua harus berkolaborasi supaya bagaimana menurunkan angka stunting di Kota Pekalongan jangan sampai terjadi. Oke, jadi bagaimana juga kolaborasi diperlukan dari berbagai macam pihak yang juga harus concern ke sini ya, karena ini masalah kita bersama ya Pak. Iya.
pusatnya kan adalah di perbaikan gizi gitu Iya, ya, Pak. perbaikan Dan gizi itu berarti harus ada pasokan makanan dan sebagainya yang itu membutuhkan anggaran yang banyak yang tadi Bapak bilang. Iya. Menurut Bapak kira-kira butuhnya berapa sih Pak untuk mencapai prevalensi 12% di 2024 itu? Ya, karena untuk Kota Pekalongan juga, ya saya maklum juga, untuk APBD kita kan juga tidak terlalu besar, hanya sekitar 1 T kan, kesatuan. Ya kalau seandainya, maaf, ya dikasih 1 miliar, 1 tahunnya juga mungkin bisa akan mengurangi atau menurunkan angka stunting di Kota Pekalongan. Itu harus. 1 miliar 1 tahun. Iya. Itu untuk itu, ya itu hanya tidak hanya di dinas kesehatan, tapi kan kolaborasi kan Iya, semuanya. kolaborasi ya. Bahkan karena ada program Bapak Bunda Asuh ini kan juga artinya kan melibatkan masyarakat untuk Iya. urun secara materi Iya. dalam arti mengasuh anak-anak yang terkena stunting itu. Iya. Nah, kalau menurut Bapak pengawasannya sejauh ini apakah program itu sudah berjalan dengan baik? Ya mungkin ada beberapa yang memang memberikan semacam ya stimulus atau donasi terhadap itu, ada beberapa. Cuma memang saya menghimbau teman-teman anggota dewan mereka supaya bisa mengatasi macam ini, ya mereka juga harus Urun rembuk. urun rembuk, minimal punya aspirasi kan. Nah itu memberikan semacam salah satu danya untuk kegiatan pada masyarakat itu. Oke, kalau Bapak sendiri apa nih Pak? Untuk Iya. stunting? Ya, Mungkin nanti ikut masak sama ibu-ibu PKK. Atau gimana Pak? ya kita akan berusaha seperti itulah. Oke, jadi kita tunggu ya apa namanya kontribusinya juga dari seluruh Anggota dewan. Iya. dan juga seluruh stakeholder yang berperan penting atau ya responsibel sama stunting untuk sama-sama menggotong biar 2024 prevalensi 12% Betul. tercapai, bahkan mungkin nanti bisa lebih rendah dari itu ya lagi. Pak. Ya. Oke, nah untuk itu kita mau lanjut ke segmen berikutnya, kita mau ngeteh dulu nih pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap Ya. di Wakil Rakyat. Lagi bersama saya Farah Farhadi, Wakil Rakyat. Oke Pak, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, masih berkaitan dengan tupoksi kesehatan, tapi ini berkaitan dengan infrastrukturnya, fasilitasnya. Kemarin saya baca berita bahwa saya DPRD Komisi C terutama melakukan sidak ke RSUD Bendan. Yeah. Nah itu bisa diceritakan apa saja yang menjadi temuan dari DPRD? Ya, ini sementara RSUD Bendan itu lahan parkirnya kan kurang begitu kan, tidak representatif lah. Makanya ini kayaknya kita sidak ke sana dan memberikan semacam ya pada RSUD supaya dibuatkan lahan parkir untuk RSUD, dan pemerintah juga sudah menyetujui untuk itu. Makanya ini terus keduanya ada semacam kantin yang ada di sekitar itu tuh juga maaf agak kumuh kan. Nah itu harus betul-betul diperbaiki juga, jangan sampai sudah lahannya sempit dan lain sebagainya. Ini harus betul-betul dimaksimalkan supaya lahan parkir yang ada bisa dimanfaatkan nanti. Itu kan yang sebelah barat apa itu sudah mau dibuat itu. Oke. Nah. Jadi selain tadi lahan parkir yang mau diperlebar, itu juga akan ada perbaikan di kantin supaya lebih representatif, begitu ya Pak? Karena itu rumah sakit, jadi seluruh makanan dan minuman yang dijual di situ juga harus higienis, tempatnya juga harus higienis ya Pak? Iya. Oke. Nah kalau selain RSUD Bendan sendiri, untuk fasilitas kesehatan yang lain, itu apa saja yang mungkin nanti akan menjadi concern selanjutnya untuk diperbaiki begitu Pak? Ini yang sering terjadi Mbak, kita itu sering mendapat keluhan dari masyarakat. Maaf, mereka-mereka yang kebetulan mengalami, ya masyarakat kan macam-macam Mbak ya. Pas dia butuh ke
rumah sakit atau apa, pas tidak BPJS-nya tidak aktif. Yeah. Nah ini akhirnya kan mengeluhnya pada kita. Akhirnya kan kita tetap akan menangani seperti itu, bahwa pemerintah kota walau bagaimanapun bahwa kalau itu masyarakat Kota Pekalongan, kita harus difasilitasi itu untuk biar mereka yang penting mereka dulu lah, Ditangani dulu. tangani dulu. Dan itu memang ya salah satu ya upaya pemerintah kota untuk supaya warga masyarakat Kota Pekalongan ya betul-betul tertangani masalah kesehatannya. Oke. Iya, harus begitu. Oke, jadi walaupun nanti ada kendala terkait dengan BPJS, dana dan lain sebagainya, harus ditangani terlebih dahulu. Harus tangani. Dan itu tahun kemarin kita, aduh, hutangnya BPJS kita cukup banyak juga. Oke. Ya, berapa miliar itu. Nah, maksudnya kan ya apapun itu harus ditangani supaya memang betul-betul ya warga Kota Pekalongan betul-betul merasa nyaman lah untuk ya kita maklum juga jenengan saya atau apa suatu saat kita suruh bayar bulanan begitu kan mereka yang punya penghasilan lebih kan mungkin tidak masalah, tapi kalau yang tidak punya penghasilan lebih, Iya. mesti mereka akan pas sakit tidak punya apa. Pas nggak ada ya Pak? Ya, gitu, ya. Oke, jadi apa namanya memang ditekankan sekali untuk seluruh fasilitas kesehatan Ya. untuk bisa menangani masyarakat Kota Pekalongan, apapun keadaannya ditangani terlebih dahulu ya. Harus ditangani. Kita sudah rekomendasi pada Dinas Kesehatan, RSUD maupun ketenaga BPJS bahwa itu harus ditangani. Oke, nah kemudian nanti bagaimana kalau memang betul-betul masyarakat yang sedang sakit itu tidak bisa, mohon maaf, membayar begitu, apakah akan ada bantuan langsung? Pemerintah kota akan memberikan bantuan. Caranya bagaimana Pak? Ya, yang penting ditangani dulu, terus nanti kan ada dari Dinas Sosial. Dinas Sosial akan memberikan bantuan semacam itu. Yang penting beliau warga Kota Pekalongan dulu. Nah, itu yang paling utama seperti itu. Oke, jadi itu ya Pak yang harus betul-betul ditekankan. Nah Ya. itu tadi soal masalah kesehatan nih. Tadi kita ngobrol banyak kesehatan. Nah yang menjadi topoksi lain dari Komisi C itu adalah kepemudaan dan olahraga. Gitu. Kita tahu aspek itu juga tidak bisa kita sepelekan ya Pak. Ya. Olahraga berbagai macam ajangnya itu yang akan membawa Kota Pekalongan itu lebih dikenal melalui prestasi-prestasinya. Nah ini nanti di 2023 rencananya kalau saya lihat mungkin akan dilaksanakan sekitar September atau tidak Desember 2023 Yeah. Porprov. Nah ini sejauh ini pengawasan Bapak terhadap atlet-atlet kebanggaan Kota Pekalongan Yeah. itu seperti apa? Ya memang kalau kita melihat pengalaman Porprov sebelumnya, kita yang dulunya pernah 10 besar, jadi masuk 21. Waduh, gimana tuh Pak? Nah, akhirnya maaf, sekarang untuk KONI Pekalongan merekrut ya beberapa anggota dewan untuk dijadikan ketua cabur. Maaf, saya termasuk salah satu ketua cabur PT MSI. PT MSI. Tenis meja. Oke. Nah kebetulan kemarin awal bulan November itu kan kita juga mengadakan seleksi Porprov di Banyumas. Putri alhamdulillah kita juara 1 se-Jawa Tengah. Wah, itu tenis meja. Tenis meja, putranya juara 3. Alhamdulillah, maksudnya ya kita akan support, maksudnya kan Iya. seperti itu. Makanya ini mereka KONI merekrut itu biar kita itu punya aspirasi bisa memberikan pada atlet untuk memajukan olahraga yang ada di Kota Pekalongan, sehingga Oke. kita harus meraih prestasi apa yang pernah dulu kita Raih. capai. Ya. Oke. Kita 10 besar jadi 21 kan rosot banget. Iya, sangat-sangat miris ya Kita Pak. itu kan paling kan cabur yang paling nganu itu kan apa? Biliar. Biliar. Oh iya. Biliar itu betul. di Jawa Tengah Pekalongan termasuk hebat. Iya, apalagi ada juara Dansa. dunianya juga ya. Dansa. Iya. Nah ini kemarin kita akhirnya kan nganu seperti itu. Ya walaupun maaf kita tidak menggunakan anggaran APBD, tapi kan kita menggunakan masing-masing punya aspirasi untuk mensupport cabur-cabur itu biar mempunyai prestasi yang cukup membanggakan. Oke. Ini hampir separuh lebih ketua caburnya.
anggota dewan. Oke, kalau Bapak sendiri di PT MSI. Iya. Oke, kalau cabur lain yang apa namanya digadang-gadang menjadi apa ya? Yang paling utama gitu, yang bakalan banyak meraih kemenangan apa, Pak? Kemarin saya melihat sepeda. Sepeda? Di Jawa Tengah juga juara. Oke. Dapat emas berapa itu? Oh, luar biasa. Maksudnya kan itu yang seperti itu, hanya kan mereka betul-betul teman-teman itu memang ya agak peduli. Ya dengan catatan ya kita semua maaf harus transparan dalam mengelola keuangan sehingga nantinya ke depan betul-betul apa yang menjadi cita-cita KONI Kota Pekalongan untuk meraih prestasi itu tetap akan bisa terpenuhi kan itu. Iya. Itu yang kita harapkan seperti itu. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Semoga harapan DPRD Kota Pekalongan terkait dengan kemajuan kepemudaan dan olahraga Kota Pekalongan bisa terwujud Iya. melalui Porprov 2023. Semoga bisa lebih dari 10 besar. Iya, Amin mudah-mudahan, amin ya rabbal amin. alamin. Semoga bisa 5 besar ya, Iya. Pak ya. Banyak sekali mungkin cabang-cabang olahraga yang dulunya tidak eksis tapi ternyata sekarang menelurkan banyak sekali medali. Iya. Iya. Oke. Mudah-mudahan itu. Amin. Terima kasih Bapak Oke. atas waktunya. Ya, sama-sama. Mohon maaf ini kita mengganggu rapat paripurnanya. Oke, karena sebentar lagi rapat paripurna akan dimulai. Jadi terima kasih yang sudah menonton episode kali ini. Terima kasih Bapak. sama-sama. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya Wakil Rakyat.